Perkenalkan, nama saya Hera Annisa dengan NIM D022119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum, yaitu tentang materi visualisasi data. Di sini ada beberapa problem yang dikerjakan sebagai proyek, tapi sebelum itu ada baiknya saya menjelaskan sedikit tentang konsep visualisasi data. Apa itu visualisasi data? Visualisasi data adalah teknik untuk menggambarkan data secara grafis sehingga memudahkan pemahaman, analisis, dan komunikasi informasi. Alat visualisasi data meningkatkan dan mengotomatiskan proses komunikasi visual untuk mendapatkan akurasi detail. Adapun tujuan dari visualisasi dapat membantu untuk memahami data dengan lebih mudah dan cepat, dan juga visualisasi dapat membantu untuk menemukan pola dan tren dalam data yang mungkin tidak terlihat saat data disajikan dalam bentuk tabel atau teks. Dan yang terakhir, visualisasi dapat membantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang data. Untuk jenis-jenis visualisasi, ada beberapa umum yang sering digunakan. Yang pertama, chart pie. Chart pie atau diagram lingkaran. Grafik ini biasanya digunakan untuk menunjukkan proporsi atau perbandingan bagian-bagian dari sebuah keseluruhan. Chart pie ini berbentuk seperti potongan kue yang mewakili bagian-bagian yang berbeda dari data. Ini cocok untuk menunjukkan bagaimana bagian-bagian kontribusi terhadap keseluruhan, terutama ketika kita ingin memiliki beberapa kategori yang tidak terlalu banyak. Kemudian, heat map. Heat map merupakan jenis visualisasi yang menggunakan kode warna untuk mewakili nilai atau kepadatan relatif data dari keseluruhan permukaan. Pada heat map ini, dia mempresentasikan visual dengan menggunakan warna yang mengambil nilai-nilai dalam matriks. Biasanya, skala dari warna yang rendah hingga tinggi digunakan untuk menunjukkan intensitas atau hubungan antara elemen-elemen data. Heatmap ini berguna untuk mengidentifikasi pola dalam data besar dan kompleks seperti dalam analisis sebaran panas atau korelasi. Kemudian yang ketiga itu diagram garis atau chart line. Diagram garis digunakan untuk melacak perubahan nilai-nilai dalam data dari satu waktu ke waktu. Ini menghubungkan titik data dengan garis lurus, menciptakan trends visual. Ini cocok untuk melacak perubahan dalam data kontinu sepanjang periode waktu tertentu. Kemudian, diagram garis atau chart line. Diagram garis digunakan untuk melacak perubahan nilai dari dalam data dari waktu ke waktu. Ini menghubungkan titik dari data dengan garis lurus dan menciptakan trends visual. Yang keempat ada scatter plot atau diagram sebar. Grafik ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Setiap titik dalam diagram mewakili satu data dan ditempatkan pada koordinat yang sesuai dengan nilai dua variabel tersebut. Ini membantu dalam menentukan apakah ada korelasi atau pola antara kedua variabel tersebut. Kemudian yang terakhir ada bar chart atau diagram batang. Jenis grafik ini menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk mewakili data kategori. Ini berguna untuk membandingkan data kategori yang berbeda. Jika kita ingin membandingkan jumlah atau frekuensi data dari beberapa kategori, diagram batang seringkali merupakan pilihan yang terbaik. Kemudian, pada jenis-jenis visualisasi ini, kita implementasikan pada beberapa problem di sini.
Ada problem Bitcoin price, problem permen, problem makanan, problem penggunaan CPU, dan problem jamur. Pada soal problem pertama itu tentang Bitcoin price, kita memiliki daftar harga Bitcoin yang dicatat setiap akhir minggu di tahun 2018 dan 2019. Buat visualisasi yang memungkinkan kita untuk menjawab pertanyaan tahun apa 2018 atau 2019 yang lebih cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang Bitcoin. Untuk datanya ada di sini. Kita langsung saja lihat source code-nya di Python. Ini merupakan source code dari problem pertama. Kita run dulu untuk melihat hasilnya. Hasilnya itu seperti ini. Pada garis biru merupakan tahun 2019 dan pada garis orange ini tahun 2019. Di sini saya menggunakan diagram lain karena grafik ini efektif dalam menunjukkan perubahan dalam sepanjang waktu. Dengan grafik garis, saya dapat dengan jelas membandingkan harga Bitcoin antara 2 tahun dalam satu tampilan dan menyajikan informasi dengan cara yang sederhana dan intuitif kepada audiens. Untuk melihat tahun yang memiliki keuntungan yang lebih besar, dalam hal ini kita dapat melihat pada titik akhir pada 2018 harga Bitcoin-nya berada di sekitar 3,730 US dollar, dan pada akhir tahun 2019 harga Bitcoin berada sekitar 7,376 US dollar. Oleh karena itu, pemegang Bitcoin memiliki keuntungan yang lebih besar itu pada tahun 2019 karena harga Bitcoin lebih tinggi pada tahun ini dibandingkan tahun 2018. Untuk penjelasan source code-nya, di sini kita langkah pertama yang dilakukan itu mengimpor matplotlib. Ini digunakan untuk jika kita ingin menampilkan plot. Untuk harga Bitcoin pada tahun 2018 dan 2019 kita simpan di variabel prices. Kemudian kita menginisialisasi prices pada tahun 2018 dan 2019 bahwa dia memiliki 52 sampai 53 minggu. Kemudian fungsi dari plot ini untuk untuk membuat plot atau diagram pada untuk membuat plot atau garis pada tahun 2018 yang datanya itu kita ambil dari variables ini, kemudian memberikannya label 2018. Sama seperti ini, dia menampilkan line atau garis pada grafik yang datanya itu diambil dari prices 2019 dan memberikannya label 2019. Nah, di sini kita menambahkan judul harga Bitcoin tahun 2018 dan 2019. Judulnya itu di sini. Kemudian kita memberikan label pada sumbu X. Kita memberikan label pada sumbu X yaitu minggu di sini. Ini merupakan sumbu X, dan di sini kita memberikan label pada sumbu
sumbu Y, yaitu harga atau US dollar. Legend ini untuk memberikan warna secara default, dan soul ini untuk menampilkan jendela tampilan seperti ini. Kemudian pada problem kedua yaitu permen, soalnya kita memiliki sekantong permen. Terdapat 5 jenis permen, masing-masing diberi nama di sini KitKat, Snickers, Milky Way, Toblerone, dan Twix. Buat diagram yang menunjukkan presentasi peluang bahwa kita akan mengeluarkan permen Snickers dari kantong jika kita melakukan pengambilan acak. Sebutkan peluang memilih permen Snickers. Hasil visualisasinya seperti ini. Di sini saya menggunakan diagram chart. Di sini saya menggunakan diagram pie. Untuk source code-nya langsung saja kita ke Python. Untuk problem kedua yaitu presentasi peluang kita memilih Snickers. Langsung saja kita run programnya. Di sini saya menggunakan diagram pie karena diagram ini memiliki kemampuan dalam memberikan atau menggambarkan proporsi presentasi peluang Snickers dibandingkan dengan presentasi lainnya. Dengan menggunakan label yang mudah diidentifikasi, efek visualisasi pemisah seperti ini, serta penambahan presentasi pada setiap sektor. Diagram pie memberikan tampilan visual yang intuitif dan informatif tentang distribusi peluang dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti oleh audiens. Oke, kita ke source code-nya. Di sini kita memiliki data yang disimpan pada variabel candy names dan candy cones. Pada variabel Snickers cone ini, kita mencari indeks dari Snickers. Kemudian kita menghitung jumlah candy cones-nya. Setelah itu kita melakukan percentage terhadap Snicker, yaitu Snicker cones dibagi total dikali dengan 100. Kemudian ini untuk pemberian label dan nilai pada candy dan cones-nya. Ini untuk pemberian warna. Dan exploit ini merupakan pemisah. Buat diagram pie menggunakan fungsi figur. Nah, figur ini untuk ukuran window untuk ukuran windownya. Kemudian ini pie, dimana di sini kita memasukkan size atau jumlah dari candy-nya. Exploit itu pemisah. Label itu label seperti ini: KitKat, Snickers, Milky Way, Toblerone, Twix. Colorsnya ini gold, the coral, light sky blue, light green dan pink, auto peach, shadow, dan star angel 140. Kemudian title ini untuk memberikan title atau judul pada tampilan seperti ini. Ini pada fungsi axis untuk pada fungsi axis equal
untuk memastikan diagram pie berbentuk lingkaran. Kemudian ini menampilkan peluang memilih stickers pada konsol. Seperti ini. Jika kita close maka tampil. Nah, dia tampil peluang memilih permen Snickers sebanyak 15%. Untuk problem ketiga yaitu makanan. Soalnya di sini restoran memiliki menu makanan penutup yang terlalu besar. Mereka ingin memotong beberapa item dari menu untuk membuat sebagian besar pelanggan mereka senang. Mereka ingin menghapus hanya 3 makanan penutup yang paling tidak populer dari menu. Kita memiliki daftar makanan penutup yang disajikan di restoran, serta hitungan beberapa kali makanan penutup tersebut dijual dalam minggu terakhir. Kemudian pada problem makanan, soalnya yaitu restoran memiliki menu makanan penutup yang terlalu besar. Mereka ingin memotong beberapa item dari menu. Untuk membuat sebagian besar pelanggan mereka senang, mereka ingin menghapus hanya 3 makanan penutup yang paling tidak populer dari menu. Kita memiliki daftar makanan penutup yang disajikan di restoran, serta hitungan beberapa kali makanan tersebut dijual dalam seminggu terakhir. Buat visualisasi yang menunjukkan popularitas relatif dari makanan penutup, dan sebutkan 3 makanan penutup yang harus disingkirkan. Untuk data penjualannya di sini, kita langsung saja lihat source code-nya pada Python. Pada problem ketiga yaitu mencari 3 makanan penutup yang harus disingkirkan. Kita cari berdasarkan yang kurang peminat atau pembelinya dalam seminggu terakhir. Alasan saya memilih ini karena diagram ini efektif dalam menunjukkan perbandingan antara berbagai makanan penutup dengan label yang panjang, serta memberikan penyorotan visual untuk makanan penutup yang perlu dihapus. Dengan penyajian data yang jelas dan pengurutan berdasarkan popularitas penjualan, diagram ini memberikan informasi yang lebih mudah dan mengerti tentang kinerja makanan penutup dan membantu mengambil keputusan tentang makanan yang perlu dikeluarkan dari menu. Nah, pada tampilan ini warna merah ini merupakan makanan penutup yang akan kita keluarkan, seperti itu. Di sini merupakan nama makanan dan jumlah pembeli pada minggu terakhir yang disimpan dalam variabel dessert sales. Kemudian kita mengurutkan dulu data berdasarkan penjualannya menggunakan fungsi sorted. Setelah itu dia mengambil 3 makanan penutup yang paling tidak populer. Kemudian kita mengekstrak nama dan sales count-nya. Fungsi figur ini untuk memberikan ukuran pada pada window tampilan. Kemudian pada variabel colors ini kita memberikan warna jika dia warna biru jika dia makanan yang akan ditetapkan, dan memberikan warna merah pada makanan yang akan dihapus. Ini untuk menampilkan diagram batangnya yang terdiri dari yang menggabungkan dari variabel dessert name, sales counts, dan colors, dan pada sumbu dan memberikan label pada sumbu X, yaitu penjualan dalam seminggu terakhir, sumbu Y itu dan memberikan label pada sumbu Y makanan penutup, dan title itu popularitas makanan penutup. Dan ini untuk menampilkan makanan penutup yang disingkirkan pada konsol window. Misalnya kita close. Nah, di sini akan tampil makanan yang akan kita singkirkan, yaitu truffles, mouse, chocolate chips.
Kemudian pada problem keempat itu tentang penggunaan CPU. Soalnya itu, kita memiliki penggunaan CPU rata-rata per jam untuk komputer pekerja selama seminggu. Setiap baris data mewakili 1 hari dalam seminggu yang dimulai dengan Senin. Setiap kolom data adalah 1 jam dari sehari dimulai dengan 0 menjadi tengah malam. Di sini, pada problem ini, di sini kita mencari jam berapa pekerja biasanya makan siang, apakah pekerja tersebut bekerja pada akhir pekan, dan pada hari apa pekerja mulai bekerja pada komputer mereka pada malam hari. Untuk data pengguna CPU ada di sini. Langsung saja kita lihat source code-nya pada Python. Dan alasan saya untuk memilih jenis chart ini karena ini merupakan visualisasi yang cocok untuk menggambarkan data dengan 2 dimensi, yaitu waktu dan hari dalam kasus ini, dan intensitas tinggi penggunaan CPU. Langsung saja kita ke source code-nya. Pada variabel CPU usage ini, dia menyimpan value dari penggunaan CPU seiring berjalannya waktu dan hari dalam seminggu. Nah, pada kode ini untuk membuat heatmap-nya. Kemudian kita mau menambahkan label pada sumbu X yang merupakan jam dalam sehari pada fungsi stick ini untuk menambahkan tanda-tanda sumbu X dengan rentang 0 sampai dengan 24 atau 0 sampai dengan 23. Di sini untuk menambahkan label pada sumbu Y yang merupakan hari dalam seminggu. Ini untuk menampilkan atau menambahkan tanda-tanda pada sumbu Y dengan nama-nama hari dari Senin sampai Minggu. Di mana rentangnya itu dari 1 sampai ke 7. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for untuk menambahkan keterangan angka di dalam sel-sel heatmap. Sel-sel ini yang dimaksud. Kemudian menambahkan judul atau title, yaitu yang merupakan heatmap penggunaan CPU rata-rata. Kemudian ini fungsinya untuk memberikan warna pada label penggunaan CPU. Dan PLTSO itu untuk menampilkan tampilan seperti ini. Kemudian pada problem terakhir yaitu jamur. Soalnya itu seseorang peneliti sedang mempelajari jamur. Mereka telah menemukan cincin jamur dan memberi label koordinat. Biasanya jamur menyebar keluar dari pusat jamur awal. Dengan koordinat di bawah ini, peneliti ingin menjawab pertanyaan kira-kira di manakah letak pusat pertumbuhan jamur, dan buat bagan yang memungkinkan peneliti memperkirakan pusat pertumbuhan. Oke, langsung saja kita lihat source code-nya pada Python. Langsung saja kita run. Untuk alasan saya menggunakan chart scatter plot ini karena data yang diberikan adalah sekumpulan titik koordinat dalam 2 dimensi, yaitu X dan Y. Scatter plot ini cocok untuk memvisualisasikan titik ini. Dan juga scatter plot memungkinkan kita dengan jelas melihat titik-titik data dan memeriksa pola persebarannya.
Dalam masalah ini, kita mencoba mencari pusat pertumbuhan jamur yang akan terlihat sebagai titik dengan konsentrasi jamur terbanyak. Scatter plot juga memungkinkan kita untuk menambahkan informasi tambahan seperti yang saya jelaskan tadi. Dia memberikan kita keterangan bahwa titik biru ini jamur dan titik X ini merupakan pusat terbanyak jamur di sini. Pada sumbu X dan Y di sini dia mendefinisikan dua array yang berisi koordinat titik-titik dalam bidang 2 dimensi. Kemudian kita menghitung jumlah jamur. Di sini kita menghitung jumlah jamur di sekitar setiap titik. Kita mengiterasi melalui setiap titik dalam data dan menghitung berapa banyak titik lain yang berjarak kurang dari 1 sama dengan 1 satuan dari titik tersebut. Kemudian jumlahnya kita simpan di variabel jumlah jamur di sekitar. Kemudian untuk menemukan indeks titik dengan jumlah jamur terbanyak, kita menggunakan fungsi argmax dari variabel jumlah jamur di sekitar yang ini. Kita ambil datanya atau kita baca datanya untuk mencari jumlah jamur terbanyak. Setelah menemukan titik indeks dengan jumlah jamur terbanyak, kita mencari koordinat pusat dengan jumlah jamur terbanyak dengan membaca atau mencari indeks pada X dan pada sumbu Y. Kita membuat sebuah titik X dan Y berwarna biru dan memberikannya label jamur, dan pada pusat terbanyaknya kita memberikan keterangan X yang berwarna merah dan memberikannya label pusat terbanyak jamur. Ini untuk memberikan label pada sumbu X dan Y, dan ini untuk memberikan title atau judul. Legend ini untuk memberikan warna